Siang Pak, akhirnya ketemu juga nih sama Pak Irfan, saya Iya, sudah tunggu-tunggu. alhamdulillah. Iya, sangat sibuk sekali. Mohon maaf Bu, banyak sekali pekerjaan di sekolah, makanya baru kali ini bisa meluangkan waktu untuk Ibu Amali. Seharusnya saya pengennya langsung ketemu langsung, tapi karena ada waktu jeda sedikit, saya luangkan waktu untuk Ibu Amali. Apa kabar nih Ibu Amali? Eh, Baik sih Pak, tapi ada beberapa yang mengganjal di hati saya, makanya saya mau ketemu sama Oh, Pak Irfan. Sudah oh iya, ngomong dari kemarin hari. alhamdulillah ya, siap siap, saya Alhamdulillah siap. akhirnya ketemu juga nih, Hmm. walaupun lewat Google Meet aja. Ya siap, nggak apa-apa. Ya saya siap nih dengerin apa yang keluh kesah unek-unek yang ada di eh, apa namanya di hati Ibu Amali bisa saya dengarkan deh. Saya siap nih dengerin. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu Amali ceritakan? Saya mau cerita tentang murid saya Pak. Kan saya nih ngajar 9 kelas. Di Hmm. pembelajaran saya itu biasanya saya menggunakan handphone untuk Hmm. untuk pembelajaran, bisa untuk mengerjakan tugas atau materi saya kasih di sana atau Hmm. praktek lewat handphone, misalnya bikin Google Map, peta digital lewat Google Oh, Map. Nah, ya. permasalahannya ada satu dua anak nih Pak yang tidak punya handphone. Nah, saya jadi kepikiran anak ini jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran saya seperti teman-temannya yang lain jadinya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi di kelas Ibu tuh, Ibu ngajarnya ngajar apa Bu? Saya geografi, Pak. Oh masih geografi ya, siapa tahu Ya, geografi di ini ya, ada berapa kelas Ibu ngajarnya 9 kelas, sekarang? Pak. Wah, 9 kelas ya. Kelas berapa? 10, 11? Kelas 10. Jadi ini anak baru Anak baru dari SMP dari ke SMP SMA itu ya. agak biasanya agak ini ya, Ya, dan beradaptasi ini dulu. angkatan pandemi, Pak. Maksudnya angkatan Oh, pandemi iya, mereka 2 tahun di rumah, iya, iya. masuk ke SMA langsung tatap muka. Jadi masih Benar sekali. terbawa ini. Iya benar sekali. Jadi 9 kelas itu lumayan ya, lumayan juga sih menguras tenaga, menguras pikiran Ibu Amali, tapi luar biasa usaha Ibu Amali ini eh, saya apresiasi mungkin luar biasanya bisa memikirkan hal-hal yang buat kenyamanan murid lah. Jadi cuman ini ya satu dua saya catat tadi satu dua anak tidak punya HP ya Bu ya. Ya, ada beberapa Tidak, kelas satu dua mungkin kalau di total 5 orang lah mungkin Pak. 5 orang oke dari Dengan 9 kelas. beda-beda kelas ya. Oke, jadi permasalahannya itu eh, Ibu Amali melakukan pembelajaran sedangkan anak itu tidak mempunyai handphone. Ya Pak. Nah, biasanya Ibu Amali setiap pembelajaran itu selalu menggunakan handphone ya? Biasanya sih seperti itu Pak. Karena Hmm, ada anak yang tidak punya handphone, saya mulai cari metode pembelajaran yang tidak harus pakai handphone. oke, iya iya. Terima kasih. Jadi ini mungkin kita tidak banyak sih ya waktu kita tidak Ya, banyak melalui percakapan singkat kita ini kira-kira sebelum kita lebih lanjut ke dalam lagi apa sih yang pengen Ibu Amali dapatkan pada percakapan kita hari ini? uh, Tadi kan saya sudah tahu permasalahannya apa, tapi harapan Ibu Amali yang ingin didapatkan pada percakapan hari ini kira-kira. harapannya saya maunya semua anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya, Pak. Tidak ada yang Oke, tertinggal karena masalah uh, medianya yang tidak ada. oke. Ya, semua anak bisa ini ya, semua bisa tidak ada apa namanya kesulitan ya, Yang tertinggal, ya, Pak. Ya, yang kesulitan. tertinggal pembelajarannya. Oke, itu harapannya. Kemudian permasalahannya tadi kan tidak ada punya handphone. Kira-kira nih, kira-kira pasti Ibu Amali sudah memikirkan ya, pasti memikirkan. Ya. Boleh tahu nggak apa kira-kira solusi atau tindakan yang bisa Ibu Amali apa namanya
laksanakan pada nanti ke depannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi Pak, saya mencari media lain yang tidak harus menggunakan handphone. Misalnya pakai kayak karton ditempel-tempel, pakai permainan yang menggunakan kertas manual mungkin dalam hal tugasnya. Kira-kira dari solusi yang Ibu Amali ceritakan tadi kan dengan mengganti ya, bukan mengganti sih, memodifikasi pembelajarannya ya, tidak mesti mulu harus pakai handphone. Jadi bisa lewat poster, mungkin lewat sebagainya, yang tidak harus menggunakan handphone. Kira-kira tingkat keberhasilan dari angka 0 sampai 10, kalau Ibu Amali lakukan itu kira-kira di angka berapa kira-kira? Di angka 6 mungkin Pak, karena 6. di geografi itu Pak, misalnya peta, kalau kita manual, kita nggak bisa kayak bikin peta digital dan lain-lain. Tetap kayak misalnya mau lihat siklus hidrologi, kalau cuman digambarkan aja mungkin susah Pak, perlu lihat yang ininya, lebih aslinya ya. Lebih aslinya ya, oke. Iya sih, sebenarnya ya memang geografi itu kan materinya itu sangat luas sekali ya Bu ya. Iya Pak. Yang saya sangat luas sekali. Mungkin benar juga kata Bu Amali, kalau peta itu kan nggak mungkin pakai manual gitu kan. Manual lebih enaknya ya pakai handphone tadi, tapi permasalahannya ada anak yang anak yang tidak punya handphone. Kira-kira nih ada solusinya lagi nggak biar agar dari angka 6 bisa naik ke 7, 8, mungkin apakah ada lagi gitu kan? Ada lagi nggak? Solusi lainnya selain mengganti pembelajaran, saya maunya anaknya punya handphone sendiri Pak. Tapi dalam hal perekonomian, anak ini menengah ke bawah. Dulu kan saya sudah nanya-nanya nih, di waktu SMP-nya dia punya handphone, tapi sudah rusak karena digunakan setiap hari kan Pak, untuk pembelajaran daring. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi dan saat ini belum bisa untuk membeli handphone baru. Nah, kira-kira itu yang kita kan, Ibu Amali pasti sudah berusaha nih. Gak mungkin kan memaksakannya atau memarahinya atau jangan kebeli kok. Nah itu apakah ada gitu kan? Selain itu tadi membantu dia lah, membantu 1-2 orang anak tadi. Kan gak mungkin kan pas pada saat yang harus mewajibkan anak itu memakai handphone. Nah, itu maksudnya tuh apakah itu diberi apa gitu kan? Atau dipinjamkan atau gimana gitu. Sementara kan pasti kan ada gitu kan. Ya, kira-kira. Mungkin saya bisa koordinasi dengan wali kelasnya, mungkin ada temannya yang bisa membantu atau mungkin gimana ya. Oh ya Pak, di sekolah kan ada namanya GPS, Gerakan Peduli Sesama. Itu Pak. Ya. Oh ya benar Pak. Akhirnya saya terbuka juga pikirannya setelah ngobrol dengan Bapak. Jadi dengan GPS itu mungkin kita bisa membelikan handphone, tapi tidak untuk jadi hak milik, tapi mungkin pinjam pakai aja Pak. Jadi kalau dia sudah punya handphone baru, bisa dikembalikan, nanti bisa untuk temannya yang lain yang memerlukan. Mungkin kayak gitu Pak. Oh benar sekali itu. Nah itu luar biasa. Saya pun juga, oh iya benar juga ya. Ternyata saya kan nggak tahu ada GPS gitu kan, gerakan peduli sesama. Gitu kan. Bisa aja kan handphonenya tidak dikasih ke anaknya mutlak, tapi pada saat pembelajaran yang mengharuskan Ibu Amali pakai handphone bisa dipakai untuk kelas itu gitu kan. Nanti kelas berikutnya bisa pakai juga gitu kan. Nah luar biasa, itu mungkin itu ya solusinya. Nah sudah ini ya, kira-kira gimana nih
perasaannya sudah ada mulai Oh, dapat solusi senang gimana? sekali Pak, akhirnya saya punya solusinya. Terbuka Hmm, pikiran saya, apa nah, solusi dari permasalahan saya ini. iya. Nah, itu sudah dapat solusinya. Kemudian kira-kira kapan mau merancang rencana aksinya? Kapan? Mungkin bisa dimulai dari besok Pak, koordinasi Yes. dulu mungkin dengan wali kelas sama Iya. pengurus GPS itu. Karena Oke, ada berarti pengurusnya sendiri. oke, ya. Ya, Berarti saya catat di sini melakukannya langsung langsung gerak cepat nih ya, iya langsung Pak. melakukan aksi nyata. Kemudian dibantu oleh wali kelas, yang bantu wali kelas ya, wali Wali kelas. kelas dengan yang pengelola GPS-nya Pak. Oh, pengelola GPS, oke, luar biasa. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa ini kak, kita agendakan lagi nggak? Maksudnya saya penasaran nih, saya mau agendakan lagi, kira-kira nanti kita atau 2 minggu ya, saya beri waktu 2 minggu, kita adakan pertemuan lagi. Saya mau dengar cerita dari Ibu Amali lagi deh. Gimana setelah Ibu Amali melakukan aksi itu, kira-kira gimana? Pasti nggak mungkin kan, pasti naik nih dari 6 Ya, mungkin. maunya Saya sih kan pasti sampai 8 9 Pak. Ya. ya benar itu sih ininya. Nah itu eh, kira-kira yang bertanggung jawab gitu, yang menjaga komitmen ini siapa? Saya Yang sendiri, wali kelas, dan pengelola GPS Pak, sama komitmen dengan anaknya. iya benar sekali. Ya jadi Ibu Amali, jadi adanya ini ya, adanya kolaborasi lah. Ya Ibu Pak. Amali, kemudian dari diri Ibu Amali sendiri, kemudian dari wali kelas, pengelola GPS-nya kan nggak mungkin tidak ada hanya Bu Amali sendiri kan, kita nggak Ya. butuh bantuan mereka gitu kan. Ya, setelah percakapan ini kira-kira yang sudah Ibu Amali dapatkan apa aja sih, bisa kita ulang lagi deh biar Oh, kita sebelum kita ditutup, karena waktu kita kayaknya udah hampir ya. ini. Sudah ada panggilan nih dari kepala sekolah. Ya ya. Mohon maaf Pak Oke, kalau mengganggu nggak nih. apa-apa, santai saja Bu, nggak apa-apa. Oh ya, jadi Ya, bisa. yang didapatkan nih, saya kan sudah menceritakan masalah saya di kelas, kemudian solusinya tadi saya mencari media yang lain, kemudian anak itu juga perlu handphone, jadi kita pakai pinjam pakai. Kita Oke, pinjamkan untuk dipakai anak saat pembelajaran, kemudian kita ambil lagi kalau sudah selesai. Begitu iya Pak. sekali. Ya. Dan semoga bisa ketemu lagi ya Pak. Ya benar sekali. Ah, Nanti kita agendakan iya dua Pak. minggu depan. Saya rasa sih kayaknya kita harus ketemu deh. Kita Iya harus Pak. ketemu. Ketemu langsung Jangan mungkin lewat Pak. dari. Ya. 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 Mudah-mudahan Ibu Amali pas nggak sibuk, saya juga pas ada waktu gitu Ya, ya. Nanti mudah-mudahan Pak. ya kita janjian aja gitu ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Amali. Ya Pak, Saya saya. juga merasa terbantu Ya. sekali mendapatkan apa namanya solusi-solusi yang luar biasa menurut saya. Itu juga bisa saya pakai nanti pada saat saya pembelajaran mungkin ini ya, di kelas saya juga. Terima kasih Ibu Amali. Ya, terima Eh, kasih kembali Pak, sudah Sama-sama. membantu saya hari ini. Iya. Ya. Nah, gimana perasaannya? Perasaannya sudah mulai Ya, berkurang? beban bebannya sudah mulai berkurang Pak. Tinggal Alhamdulillah. melaksanakan hasil pembicaraan kita ini aja lagi. Benar sekali. Oke, saya tunggu ya Ya nanti ya, Pak. kabar-kabarin ya kapan kita ketemunya dan di mana. Mungkin Baik, baik. itu saja ya yang bisa kita akhiri percakapan kita. Mohon maaf, saya sebenarnya pengen panjang lebar lagi bicaranya nanti mungkin di kesempatan berikutnya. Terima Baik. kasih Bu Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Amali.